Selamat siang, saudara-saudara semua. Senang sekali kita bisa mengadakan acara Paskah pada hari ini. Ada satu salam Paskah yang menjadi tradisi dari gereja ya, yaitu Kristus telah bangkit dari mati, dengan matinya telah menginjak maut, dan mereka yang di kuburan hidup dianugerahkan. Ya, Kristus telah bangkit, benar dia telah bangkit. Nah, ini adalah hari kemenangan, hari sukacita bagi orang-orang percaya kepada Kristus. Dan mari kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan diambil dalam 1 Korintus 15 ayat 26. Rasul Paulus menuliskan, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Kalimat yang singkat ini, kalimat yang mengandung inti dari pengajaran kitab suci, ya, inti dari kedatangan Kristus, kematiannya dan kebangkitannya. Ya, ketika dia sudah mengalahkan maut dan itu adalah musuh yang terakhir, maka sebetulnya dia sudah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Ketika maut dikalahkan, berarti dosa dikalahkan. Dan ketika dosa itu dikalahkan, maka iblis itu dikalahkan. Sehingga iblis, dosa dan kematian itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Nah, ketiga itu adalah musuh manusia. Ya, musuh manusia yang pertama itu adalah iblis, yang kedua adalah dosa, dan yang ketiga adalah kematian. Dan Tuhan Yesus mengalahkan ketiga musuh umat manusia ini. Jadi dalam 1 Korintus 15:26 mengandung inti, mengandung berita sukacita yang paling fundamental di dalam kekristenan kita, dalam iman kita, bahwa musuh yang terakhir telah dibinasakan, yaitu maut itu sendiri. Dan akibatnya dosa dan iblis juga dikalahkan. Nikolas Kabasilas menyatakan bahwa inkarnasi atau pendagingan dari firman Allah memurnikan natur atau kodrat manusia yang kotor. Kematian Kristus mengalahkan dosa oleh karena ketaatan total Kristus kepada Allah. Dan kebangkitan Kristus mengalahkan kematian. Ketiga penghalang di dalam kodrat manusia, ya, dalam Adam yang pertama, yaitu kodrat, dosa, dan kematian, dikalahkan Kristus sebagai Adam kedua, memberikan generasi baru, manusia baru di dalam Adam kedua, supaya manusia bisa mencapai serupa kesempurnaan dengan Allah, yaitu mencapai serupa dengan Kristus. Kita bisa baca dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Kemudian Saint Maximus the Confessor mengatakan bahwa dengan jalan inkarnasi anak Allah oleh Roh Kudus dan perawan Maryam, dia menjadi daging, menjadi sama seperti manusia, seperti kita. Allah itu memulihkan, menguduskan, dan mengilahikan kodrat manusiawi kita yang telah jatuh di dalam penderitaan, dosa, dan kematian, sehingga manusia bisa kembali menjadi serupa dengan Allah. Untuk mencapai itu, Kristus harus menyingkirkan berbagai penghalang di dalam kodrat kita. Dia rela menderita untuk memulihkan penderitaan yang dialami di dalam kodrat manusiawi kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menyingkirkan kematian di dalam kodrat manusiawi kita. Dan dia bangkit dari kematian untuk memulihkan kodrat manusiawi sehingga kita bisa berbagian di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Itulah keselamatan kita, yaitu pemulihan kodrat kita menjadi serupa Allah oleh Kristus Yesus di dalam Roh Kudus. Sehingga apa? Makna Jumat Agung, makna kematian dan Paskah, kebangkitan Kristus, tidak lain dan tidak bukan adalah keselamatan kita, yaitu memulihkan kodrat kita yang telah rusak, jatuh karena dosa, karena iblis, dan terkukung dalam kematian, dan itu dipulihkan oleh Kristus menjadi kodrat yang baru, kodrat sebagai manusia atau Adam yang kedua. Nah, dengan kerendahan hatinya dia menaklukkan iblis yang sombong. Melalui kematiannya dia mengalahkan dosa
dan dengan kebangkitannya dia mengalahkan maut. Dalam menaklukkan semua musuh kita, Tuhan Yesus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam kemenangan gemilangnya. Bukan karena kita yang menaklukkan mereka, tetapi kita hanya menempelkan diri kita pada Tuhan, Sang Pemenang. Hanya kekuatannya yang mengalahkan, hanya senjatanya yang bisa memotong. Kita sendiri tidak memiliki kekuatan, bahkan senjata, tetapi musuh kita itu menakutkan, setua dengan dunia ini. Hanya bersama Dia di sisinya, kita dapat menaklukkan musuh yang lebih kuat daripada diri kita sendiri. Hanya menempel pada Kristus, bukan kepada Adam, bukan kepada kekuatan manusia kita. Sebab kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Mengikuti teladan Adam, hidup ditaburkan dalam rasa malu. Sedangkan mengikuti teladan Kristus, hidup dibangkitkan dalam kemuliaan. Dosa berasal dari Adam, tetapi keadilan berasal dari Kristus. Kelemahan dan kematian berasal dari Adam, tetapi kekuatan serta kehidupan berasal dari Kristus. Karenanya di dalam Adam kita semua mati, tetapi di dalam Kristus kita semua akan dihidupkan. Yang satu adalah manusia duniawi, yang satunya lagi adalah manusia surgawi. Adam adalah manusia jasmani dan Kristus adalah manusia rohani. Kristus tidak bangkit demi dirinya, tetapi demi kita umat manusia, sama seperti juga Dia tidak mati demi dirinya, tetapi demi kita. Jika kebangkitannya tidak menandakan kebangkitan kita, maka kebangkitannya adalah kepahitan, bukan kemenangan, bukan yang manis. Kalau begitu, di manakah cinta Tuhan? Kalau begitu, di manakah makna dari pengalaman duniawi kita yang menyedihkan? Kalau begitu, apa tujuan kedatangan Kristus ke dunia, jikalau Dia tidak mati dan bangkit untuk kita? Di mana Adam berakhir, di situ Kristus mulai. Di mana Adam berakhir di kuburan, Kristus mulai dengan kebangkitan dari kubur. Di dalam Adam, kita tidak hanya akan mati suatu hari, tetapi juga kita sudah mati untuk yang terakhir. Di dalam Kristus tidak hanya kita akan hidup kembali suatu hari, tetapi kita sudah hidup, yaitu benih di tanah sudah mulai bertunas dan menerobos ke bumi mencari cahaya matahari. Nah, saudara-saudara, sehingga di sini Kristus telah memberikan harga yang paling berharga untuk hidup kita. Dia menawarkan kepada kita kemenangan yang paling berharga, yaitu kemenangan atas iblis, atas dosa dan penderitaan, dan bahkan maut. Dan ini menjadi keselamatan universal, keselamatan yang ditawarkan kepada seluruh umat manusia. Dan sekarang, setiap diri kita masing-masing punya tanggung jawab. Berapa harga yang kita bisa tawarkan kepadanya untuk memperoleh kemenangan atau tawaran dari Kristus tersebut? Berapa harga yang kita mesti tawarkan? Nah, untuk itu saudara-saudara, ada 3 yang Tuhan minta dari kita. Ada harga yang Dia mau bagi kita, supaya kita mengalami kemenangan yang sama seperti Dia. Yang pertama, merendahkan diri dan menyerahkan diri pada kehendak Allah. Inilah harga yang Dia minta. Untuk apa? Untuk menaklukkan iblis bagi diri kita. Yang kedua, mati bagi diri kita sendiri. Mati bagi keinginan dan nafsu daging. Itulah harga yang Dia minta untuk mengalahkan dosa dan penderitaan bagi kita. Lalu yang ketiga, hidup bagi Dia dan bukan untuk kita saja, untuk diri kita sendiri, tetapi menerima Dia di dalam hati kita. Itulah harga yang Dia minta untuk mengalahkan maut, kematian bagi diri kita. Jadi ada 3 ini: merendahkan diri, menyerahkan diri pada kehendak Allah, mati bagi nafsu daging, bagi dosa, dan hidup bagi Allah.
ya, merendahkan diri untuk menaklukkan iblis, mati bagi dosa untuk mengalahkan dosa, dan hidup bagi Allah untuk mengalahkan maut. Kristus sudah menaklukkan semua musuh secara terbuka dan sepenuhnya. Ini adalah harga yang Dia tawarkan, kemenangannya kepada kita. Rasul Paulus berbicara, tetapi syukur kepada Allah yang memberi kita kemenangan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Ya Tuhan yang telah bangkit terang, kuatkanlah kami, sembuhkan kami dalam kemenangan-Mu. Pikiran anak-anak Adam sejalan dengan kematian, didamaikan dengan pembusukan dan tenggelam lebih dalam ke dalam tanah. Sedangkan pikiran anak-anak Kristus memberontak melawan kematian dan kerusakan, dan mengerahkan lebih banyak lagi untuk mengubah diri kita menuju terang yang dibantu oleh rahmat ilahi, oleh anugerah Allah. Oleh sebab itu mari kita lebih dalami bagaimana kita hidup suci dan terang, menaklukkan iblis, dosa, penderitaan, dan kematian bagi diri kita. Pertama, bagaimana kita hidup suci dan terang? Kita harus menyadari apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Kita harus punya satu pengetahuan spiritual, pengetahuan rohani, bagaimana cara kerja musuh kita. Seperti yang dikatakan Antonius Agung, sama seperti seorang keluar dari rahim ibunya dengan telanjang, demikian pula jiwa keluar dengan telanjang dari tubuhnya. Yang dari rahim ibu jiwanya murni dan cerah, tetapi yang dari tubuh jiwanya telah kotor oleh dosa, dihitamkan oleh banyak dosa. Jika tubuh yang lahir dari rahim ibu tidak sehat, ia tidak dapat hidup. Demikian pula jiwa, jika tidak memperoleh pengetahuan tentang Allah melalui perbuatan baik, ia tidak dapat diselamatkan, juga tidak dapat berada dalam persekutuan dengan Allah. Penglihatan jasmani itu adalah mata kita. Organ penglihatan yang rohani adalah akal budi kita, atau saya sering pakai kata istilah nus. Jika tubuh buta tanpa mata, demikian pula jiwa itu buta jika nus kita tidak hidup di dalam kebenaran. Saudara, nus kita harus belajar satu pengetahuan rohani supaya kita bisa hidup menyucikan diri kita, menaklukkan iblis, dosa dan kematian di dalam diri kita. Nah, yang pertama yang ingin saya bagikan adalah ada dua kekuatan, tetapi satu kesadaran di dalam diri manusia. Saya ambil dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, di situ dituliskan, Rohku tidak akan selalu bekerja dengan manusia karena ia juga adalah daging. Nah, roh di sini adalah Roh Kudus ya, Roh Allah tidak selalu bekerja dengan manusia karena manusia juga daging. Ini menjelaskan manusia punya dua tendensi, dua kekuatan yang berlawanan di dalam. Tetapi satu kesadaran, satu ego, yaitu manusia. Karakteristik manusia ini ditentukan oleh kecenderungan atau tendensinya. Jika ia berpihak pada roh Allah, maka ia adalah rohani. Jika ia berpihak pada dagingnya, maka ia adalah daging. Rohnya tidak hilang sama sekali bahkan dari daging. Tetapi roh itu diperbudak dan tidak memiliki suara. Dia hanya menjadi kuk dan melayani daging. Sama seperti seorang budak melayani tuannya, menciptakan segala macam kesenangan untuknya. Demikian pula sebaliknya, daging tidak hilang dari rohnya, tetapi tunduk pada roh dan melayaninya. Daging kehilangan hak alaminya saja untuk makan melalui puasa, haknya untuk tidur melalui berjaga-jaga, untuk istirahat melalui kerja keras dan kelelahan yang terus-menerus, hak menyenangkan perasaan melalui pengasingan dan keheningan. Daging kehilangan hak alaminya, tetapi roh menguasainya melalui puasa, melalui kerja keras, melalui berjaga-jaga, melalui keheningan. Ini adalah latihan-latihan rohani yang kita perlu kerjakan supaya daging tunduk kepada roh itu. Di mana daging berkuasa, Allah tidak tinggal. Karena alat komunikasi Tuhan dengan manusia itu adalah roh yang tidak memprioritaskan
dalam daging. Kehadiran dan komunikasi Allah dirasakan untuk pertama kalinya ketika Roh mulai mengklaim dirinya melalui kerja rasa takut akan Allah dan hati nuraninya. Ketika kesadaran dan kebebasan juga datang menolong, maka Allah berkomunikasi dengan dia dan dia mulai berdiam di dalam dirinya. Jadi kalau kita hidup menurut Roh Allah, disitulah Allah menjadi segala di dalam diri kita. Sebab kehadiran Allah hanya bisa melalui Roh-Nya, dan itu hanya bisa melalui roh kita, bukan melalui daging kita. Sehingga dengan menjadi rohani, manusia dijadikan ilahi. Ini adalah satu berkat yang luar biasa. Tetapi sayang, hal ini jarang kita ingat, kita cari, kita hargai oleh kita. Di mana Roh Allah berkuasa di dalam diri kita, disitulah kehadiran Allah dan rahmat Allah mulai memberi energi untuk melucuti daging. Daging mulai hilang kuasanya. Dia mulai diasinkan oleh api ilahi. Dan lama-kelamaan Allah menjadi segalanya di dalam dirinya. Sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, aku semakin kecil, Kristus semakin besar. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Seperti kata Rasul Paulus. Dan inilah yang harus kita kerjakan. Bahwa Roh Allah semakin menguasai diri kita, Kristus semakin besar di dalam diri kita. Sebab bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Nah saudara-saudara, ini kita butuh proses. Nah proses yang kita alami, yang saya sebut sebagai proses kita disucikan. Atau di dalam Markus 9 ayat 42 sampai pasal 10 ayat 1, bahwa kita itu diasinkan oleh api. Sama seperti korban diasinkan dengan garam. Ya, Tuhan mengajarkan kita dalam Markus pasal 9 ini, kita harus siap untuk segala macam pengorbanan dan penyucian dan semua perbuatan penyangkalan diri. Meskipun korban itu berharga bagi kita, seperti mata kita sendiri, sangat diperlukan seperti tangan kanan kita. Kita juga harus mempersembahkannya tanpa ragu sedikit pun. Jika kita menyimpan dendam karena mempersembahkan korban, dan ini kita digiring dari jalan yang benar ke jalan yang salah, kita akan dipaksa untuk menderita selamanya di kehidupan yang akan datang. Jadi mempersembahkan korban yang menyakitkan dan menyedihkan di sini, ini untuk menghindari siksaan di sana. Tanpa pemurnian atau penyucian oleh api, kita tidak dapat diselamatkan dari api abadi. Setiap orang yang ingin diselamatkan harus diasinkan dengan api dan melewati pemurnian dengan api. Kita semua menurut hukum penciptaan kita harus mempersembahkan diri kita sebagai korban kepada Tuhan. Tetapi masing-masing dari kita tidak murni. Bagaimana ini kita mempersembahkan korban yang tidak murni kepada Allah? Oleh sebab itu kita harus menyucikan diri kita sebagai korban, sehingga kita layak berkenan mempersembahkan korban itu kepada Allah. Tetapi jika kita mulai menyucikan diri, mengendalikan nafsu dari jiwa kita, itu pasti menyakitkan, seperti kita dibakar oleh api. Proses pemurnian diri batin ini seperti proses logam dimurnikan oleh api. Logam adalah benda tidak bernyawa, sehingga tidak memiliki perasaan. Jika kita memberinya perasaan, maka ia akan merasakan pemurnian dan pembakaran secara bersamaan. Hal yang sama terjadi pada orang yang menyucikan diri. Mengalami proses penyucian diri, ini seolah-olah dilalap oleh api. Api pemurnian melewati semua bagian tubuhnya, seperti garam menembusi tubuh yang sedang diawetkan. Dan hanya dia yang menundukkan dirinya untuk menjalani proses ini dengan kesungguhan iman, pengharapan dan kasih. Dan ini adalah korban yang menyenangkan Allah. Itulah sebabnya setiap orang perlu diasinkan dengan api. Seperti dalam perjanjian lama, di mana setiap korban diasinkan sebelum dipersembahkan sebagai korban bakaran yang utuh kepada Allah. Kita bisa lihat, kita bisa baca banyak sekali cerita-cerita
kehidupan orang-orang suci, orang-orang kudus yang sudah diasinkan oleh api, yang mengalami pemurnian dan kemenangan iman sampai akhir hidupnya. Dan sekarang mereka menunggu kebangkitan tubuh, memperoleh mahkota kemuliaan. Nah, saudara-saudara, menjalani semua proses penyucian ini bukanlah hal yang gampang, karena kita sedang dilalap oleh api yang menyakitkan. Hidup suci mematikan daging, diasinkan oleh api atau dimurnikan oleh api ilahi, hanya bisa kita jalani jika kita punya cinta yang kuat kepada Allah. Cinta bagi siapapun atau apapun, bahkan cinta bagi dirinya sendiri, pada waktunya dapat menjadi dingin dalam diri manusia, hilang sama sekali, dan bahkan bisa berubah menjadi kebencian. Tetapi cinta manusia kepada Allah setelah diperoleh dan mapan lebih sulit didinginkan, kecuali dia kehilangan nusnya. Nah, ada satu hal yang menarik yang dikatakan oleh Saint Ishak dari Suriah yang mengatakan begini, ada sejenis cinta yang mirip dengan sungai yang dipengaruhi oleh curah hujan, yang dengan cepat menjadi kering setelah hujan berhenti. Tetapi ada cinta yang mirip dengan mata air yang memancar dari bumi yang tidak pernah berhenti. Cinta manusia seringkali adalah cinta seperti sungai tadi yang cepat menjadi kering. Tetapi mari kita belajar untuk mencapai yang namanya cinta ilahi. Cinta yang mirip dengan mata air yang memancar dari bumi. Saint Simeon sang teolog baru berbicara tentang cinta ilahi. Dia berkata begini, "Oh cinta yang suci, engkau adalah akhir dari hukum Taurat. Engkau mengendalikan aku. Engkau menghangatkan aku. Engkau mengorbankan hatiku untuk cinta yang tak terukur kepada Allah dan saudara-saudaraku. Karena cinta Allah menjadi manusia, karena cinta dia menanggung semua penderitaan yang memberi hidup untuk membebaskan manusia dari pembantaian alam maut dan membawanya ke surga. Karena cinta para rasul menyelesaikan jalan mereka yang sulit. Karena cinta para martir menumpahkan darah mereka supaya tidak kehilangan Kristus. Semua karena cinta. Karena cinta Kristus datang, berinkarnasi, mati, dan bangkit. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Karena cinta, marilah kita juga mati, bangkit demi Kristus." Terakhir ada satu contoh yang saya mau bagikan dari Lukas 7 ayat 36 sampai 39. Ini adalah cerita perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus. Dia datang ketika juru selamat Kristus ada di rumah Simon. Kemudian dia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dia langsung bergerak menuju kaki Tuhan dari belakang. Dia mulai menangis, membasuh kakinya dengan air matanya, lalu dia menyeka dengan rambutnya, menciumnya dan mengurapinya dengan minyak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bertindak dan melalui tindakannya menyatakan kasih yang paling lembut kepada Tuhan. Karena itu kita sekarang membicarakan tentang dia. Dosanya banyak tapi diampuni. Sebab karena dia sangat mengasihi. Kita bisa baca dalam Lukas 7:47. Kapan kita akan berbicara lebih sedikit tetapi lebih banyak bertindak? Dan melalui tindakan kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kita mungkin akan berkata, "Oh, dia tidak ada di sini. Saya akan siap sekarang dan melayani dia jika dia ada di sini di hadapanku sekarang." Saudara-saudara, kita tahu, kita harus mengingat bahwa Kristus ada di sini. Memang tidak terlihat di dalam pribadinya, tetapi dia terlihat dalam semua orang percaya, bahkan yang tidak percaya. Terutama mereka yang lagi dalam kekurangan dan membutuhkan. Urapilah Tuhan yang tidak kelihatan dengan doa hati dan pikiran yang penuh kasih. Dan demi dia, lakukanlah segala yang mungkin bagi orang-orang yang membutuhkan. Maka kita sedang melakukan ini untuk Tuhan. Tuhan terlihat kepada orang-orang yang miskin.
yang telanjang, yang sakit, yang membutuhkan, yang kelaparan, yang haus, yang tidak dikunjungi, yang terlantar. Merekalah orang-orang di mana Kristus telah mati untuk mereka. Jika kita melakukan itu, kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, untuk menemukan Allah, kita tidak mesti meninggalkan dunia ini, mengisolasi diri kita dari sesama manusia, dan terjun ke dalam semacam kehampaan. Sebaliknya, Kristus memandang kita melalui mata semua orang yang kita temui. Begitu kita mengenali kehadiran universalnya, maka semua perbuatan dan pelayanan praktis kita kepada sesama itu menjadi tindakan doa itu sendiri. Kristus memandang kita melalui mata semua orang yang kita temui. Jadi saudara, pada akhirnya ya, lilin akan membutuhkan matahari untuk melembutkan, dan tanah liat akan membutuhkan matahari untuk mengeraskan. Orang-orang kudus akan membutuhkan dan mengalami Allah sebagai kebahagiaan, sedangkan orang-orang fasik akan mengalami Allah sebagai penghukuman. Allah akan menjadi segalanya dalam segala sesuatu, atau dalam bahasa teologisnya apokatastasis. Dalam apokatastasis ini, masing-masing setiap diri kita itu akan mengalami Allah menurut keadaannya sendiri. Bagi yang telah disucikan akan mengalami Allah sebagai terang dan sukacita. Tetapi bagi kita yang fasik, yang tidak mengalami penyucian, akan mengalami Allah sebagai kegelapan, ratapan, penyesalan, kertakan gigi dalam kematian yang abadi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan-Mu. Kiranya apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus yang memberikan kemenangan bagi kita semua, baik itu dosa, iblis, kematian, sudah dikalahkan dan ditawarkan kepada kami. Biarlah kami boleh menyambutnya dengan sungguh-sungguh, menjalani satu proses seperti yang Kristus jalani, menjalani satu proses penderitaan, ketaatan, kesucian, dan itu kami lalui dengan pertolongan dari Engkau. Biarlah api, biarlah Roh Kudus, anugerah-Mu, energi-Mu boleh terus menyertai kami untuk menyucikan diri kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Kristus yang mengikuti teladan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk Paskah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah ini memotivasi kami, mendorong kami untuk hidup semakin serupa dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.